Cerita yang jelas, kenapa kamu bisa ketakutan seperti ini? Setelah sama-sama duduk di atas kursi, Dian mulai menginterogasi putranya. Ibu, dua anak itu dibuat heran dan penasaran oleh cerita sang anak tentang Suti. Apalagi sedari tadi siang dia sudah merasa ada yang ganjil dengan rumah kontrakan tetangganya tersebut. Kuran, Denis ketinggalan. Aku disuruh Pak Ustadz nganterin ke rumahnya. Terus yang buka pintu Bu Suti. Tapi dia tidak seperti Ibu Suti. Memang penampilannya seperti apa? Wajahnya pucat, Bu. Bawah matanya hitam. Dan rambutnya berantakan. Pokoknya mirip hantu, Bu. Astagfirullah. Dia lagi pakai masker kali. Atau baru bangun tidur? Enggak, Bu. Dia mirip hantu yang ada di film-film. Cekat. Tiba-tiba pintu yang tadi Dian tutup dengan rapat terbuka sendiri. Sontak itu membuat Aji semakin ketakutan. Pun dengan ibunya. Gara-gara mendengar cerita sang anak, dia juga ikut takut dan berpikir yang tidak-tidak. Dengan bulu kuduk yang meremang, segera ia tutup dan kunci pintu rumahnya. Wanita muda itu bergegas menyuruh Aji masuk ke dalam kamar. Dia meminta bocah 9 tahun untuk segera tidur, tapi ditolak. Aji kuku tak ingin berada di kamarnya sendirian dan memilih ikut dengan ibunya. Sekarang kamu mending tidur, Ji. Ayo masuk kamar. Aku gak mau di kamar sendirian, Bu. Aku ingin ikut ibu. Ya sudah. Ibu dan anak itu masuk ke dalam kamar. Mereka berbaring di atas kasur sambil sama-sama melamun. Aji terus terbayang pada penampilan aneh Suti dan ibunya terus teringat pada kejadian tadi siang. Seperti diketahui, sekitar pukul 9 pagi ketika rata-rata penghuni kontrakan pergi keluar untuk bersekolah dan bekerja, Dian mendengar suara keributan dari kontrakan Suti. Kemudian disusul teriakan beberapa kali. Dia yang sedang menyapu di halaman belakang kontrakan juga mendengar hal taman benda tumpul, diikuti suara tangisan. Walau penasaran, Dian tak lantas mencari tahu karena merasa tak terlalu akrab dengan keluarga Suti. Dia mengira itu hanya penteng koran biasa. Selama ini Anto dan Suti memang kerap bertengkar dan suara keributan mereka seringkali terdengar sampai ke rumah tetangga. Ayah kemana, Bu? Aji masih saja ketakutan bertanya tentang ayahnya. Ayah kamu pergi mancing, mungkin tengah malam baru pulang. Malam ini aku mau tidur sama ibu ya. Aku gak mau tidur sendirian. Kamu setakut itu sama ibunya Denis? Memangnya sangat seram ya, Ji? Seram banget, Bu. Apa mungkin yang tadi buka pintu bukan ibu Denis ya? Kan tadi katanya suka ada jin yang menyamar sebagai manusia, Bu. Hush, jangan ngomong sembarangan. Mana ada hal seperti itu. Kata Pak Ustadz juga begitu, Bu. Sudah, mending sekarang kamu tidur. Nanti biar ayah kamu tidurnya di kamar kamu saja atau di bawah. Biar dia gelar kasur lantai. Dian dan anak pertamanya berusaha keras agar segera terlelap dan melupakan segala hal yang mengganggu pikiran mereka. Sayang, sekali katuk tak kunjung datang, padahal keduanya sudah merapal doa dan beberapa kali berganti posisi tidur. Astagfirullah. Dian berulang kali beristighfar sambil mengusap-ngusap rambut anaknya bungsu yang sudah tertidur nyenyak. Aku tidak bisa tidur, Bu, keluh Aji dengan posisi meringkuk menghadap adiknya. Ibu juga sama. Kamu mending berdoa agar cepat ngantuk pakai selimut yang benar. Tadi aku sudah pakai selimut, tapi seperti ada yang narik, Bu. Jangan membuat ibu takut. Dia segera bangkit untuk membentulkan selimut putranya. Benar saja, selimut yang tadi dipakai Aji sudah tergeletak di bawah. Astagfirullah, itu pasti terdorong oleh kaki kamu sendiri, Ji. Walau dikuasai perasaan takut, Dian memberanikan diri merenggoh selimut bergambar bintang dan bulan sabit yang tergeletak begitu saja di atas lantai. Kemudian meminta Aji agar mengenakannya dengan benar. Tadi beneran jatuh sendiri, Bu, seperti ada yang narik.
Diam kamu, membuat ibu takut saja. Semalaman itu Aji dan ibunya tidak bisa tidur bahkan sampai dini hari. Alhasil, ketika pagi keduanya lemas tak bertenaga padahal Aji harus masuk sekolah. Lukman yang baru pulang memancing jam setengah 6 pagi habis kena marah. Dian sangat kesal karena suaminya malah tidak pulang ketika sedang dibutuhkan. Dari mana saja? Kenapa jam segini baru pulang? Omel Dian dengan tangan memegang sapu. Bukan berniat memukul, tapi karena pagi itu dia sudah datang bersih-bersih rumah, ruangan tamu kotor dan berantakan bekas anak-anaknya main kemarin. Aku ketiduran di pinggir kolam, teman-teman malah ninggalin gitu aja. Ikan hasil mancing sampai di gondol kucing, kilah Lukman serasa masuk ke dalam rumah. Bodoh amat, kamu marah. Ada yang mau aku ceritakan, kamu mandi dulu sana. Dia meminta suaminya membersihkan diri sebelum dia bercerita tentang apa yang terjadi tadi malam. Di tempat berbeda, setelah sekira 2 jam menumpang di belakang mobil bak, Dennis dan Anto sampai di sebuah kontrakan. Dengan wajah loyo, efek ngantuk dan tak enak badan akibat tiupan embus angin, Dennis mengikuti langkah sang ayah yang berjalan lebih dahulu. Lelaki berkumis itu mengetuk pintu, pertanda ada orang lain yang di dalam kontrakan. Selama di perantauan, Anto mengontrak tak sendirian, melainkan bersempat dengan teman-teman seprofesinya, sebab akan sangat menghabiskan uang jika dia mengontrak sendirian. Tok, tok, tok. Ini rumah siapa, Pak? Tanya Dennis dengan hidung berair efek masuk angin. Sambil memasang wajah dingin, Anto menjawab, ini kontrakan Bapak, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Lalu ibu bagaimana? Ah, ibu lagi. Anto melirik kesal bahkan melotot. Sontak itu membuat Dennis ketakutan dan tak berani lagi bertanya. Krek, brek. Ada yang membuka kunci dari dalam dan pintu pun terbuka. Sesosok laki-laki berusia 20 tahun berdiri dengan wajah cemberut sambil garuk-garuk ketiak. Dia memandang ke arah Dennis kemudian kembali ke dalam untuk melanjutkan tidur. Ayo masuk, ajak Anto kepada Dennis meski ragu. Bocah itu nurut. Ternyata di dalam ruangan ada 3 orang dewasa yang sedang tidur hanya dilapisi tikar, termasuk pria yang membuka pintu tadi. Ruangan terlihat berantakan, pakaian dan perabotan tergeletak begitu saja. Aroma bau badan dan bau balsem bercampur menjadi satu. Mungkin karena penghuni kontrakan lelaki semua. Dennis sampai terdiam dan melongo melihat keadaan di sekelilingnya. Kamu mengantuk? Tanya Anto seraya membuka jaket. Dennis mengiyakan. Tubuh bocah 9 tahun itu sudah sangat kelelahan usai melewati perjalanan jauh di atas mobil bak. Iya, tidur di situ. Anto menunjuk tikar yang tergeletak dan tak ditempati. Terdapat bantal kecil di sana. Karena sudah sendiri dari tadi ingin beristirahat, Dennis menurut. Bocah tersebut tiduran sambil memikirkan keadaan ibunya. Sementara itu, Anto memilih untuk berdiam di luar. Dia sangat kalut atas apa yang terjadi. Bayangan Suti menjerit kesakitan usai kepalanya dipukul balok terus mengganggu. Memang dasar kamu bodoh, Suti. Kenapa harus memancing amarahku dengan meminta dibelikan itu? Guman Anto dengan tatapan kosong. Raut gelisah terlihat sekali di wajahnya. Bagaimana tidak? Sang istri yang dulu ia dapatkan dengan susah payah malah dia habisi nyawanya dengan cara tragis. Kuk, kuk, kuk. Saat tengah melamun, tiba-tiba lelaki itu dijauhkan oleh burung hantu yang bertengger di pohon tak jauh dari tempat dia berjongkok. Karena terkejut, Anto sangpet mengumpat dan melempar batu. Sial, batu kerikil yang dia lempar malah berbalik mengenai sebelah matanya. Bersambung. Silakan ditunggu episode selanjutnya rekan-rekan.